Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevita Inatandri dengan NIM 2321012. Ada juga teman saya Malida Duratul Jusrina dengan NIM 2321011. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa pengelolaan hasil perkembangan anak usia dini. Sebelum kita mengetahui langkah-langkah analisa pengolahan hasil perkembangan anak usia dini, alangkah baiknya kita sedikit mengingat tentang asesmen dan hasil perkembangan anak usia dini. Apa sih yang dimaksud dengan asesmen dan hasil perkembangan anak usia dini? Di sini asesmen anak usia dini merupakan proses dan upaya sistematis untuk menilai perkembangan kemampuan anak usia dini. Sedangkan hasil perkembangan anak usia dini merupakan kemajuan dan pencapaian anak dalam berbagai aspek perkembangan, termasuk dengan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Menganalisis hasil perkembangan anak usia dini adalah proses penting untuk memahami perkembangan anak secara komprehensif. Adapun cara-cara menganalisis hasil perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada pengumpulan data. Di sini mengumpulkan data terkait perkembangan anak dapat mencakup data dari berbagai sumber seperti pengamatan, wawancara dengan orang tua atau pengasuh, catatan pertumbuhan fisik, serta hasil asesmen perkembangan. Yang kedua ada menganalisis data. Untuk mengidentifikasi aspek dan pola perkembangan, identifikasi apakah anak mencapai tonggak perkembangan yang diharapkan untuk usia mereka. Yang ketiga, bandingkan dengan standar. Standar ini dapat berupa pedoman perkembangan anak usia dini yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan atau pendidikan yang kita ketahui dengan menggunakan STPPA. Yang keempat ada identifikasi keterlambatan atau kemajuan. Di sini pertimbangkan apakah anak telah mencapai tonggak-tonggak perkembangan yang diharapkan untuk usia mereka dalam setiap area. Apakah mereka telah mencapai kemajuan yang sesuai dengan usia mereka? Jika ada tanda-tanda keterlambatan dalam perkembangan anak, identifikasikan area atau aspek yang terkena dampak. Sebaliknya, jika anak menunjukkan kemajuan lebih cepat dalam beberapa area, ini juga harus dijaga. Yang kelima ada faktor penyebab dan pengaruh. Di sini pertimbangan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangan anak. Ini dapat mencakup lingkungan keluarga, riwayat kesehatan, pola pengasuhan, dan interaksi sosial. Bagaimana faktor-faktor ini mungkin mempengaruhi hasil perkembangan anak? Keenam ada buat rencana intervensi. Jika ditemukan keterlambatan atau masalah dalam perkembangan anak, pertimbangkan rencana intervensi yang sesuai. Rencana ini dapat mencakup dukungan khusus, terapi, atau program pendidikan yang dirancang untuk membantu anak mengatasi masalah perkembangan. Yang ketujuh, ada konsultasi dengan ahli. Pada perkembangan yang kompleks, konsultasikan dengan ahli perkembangan anak atau profesional kesehatan anak. Mereka dapat memberikan panduan lebih lanjut, penilaian yang lebih mendalam, dan saran tentang langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang kedelapan ada kolaborasi dengan orang tua atau pengasuh. Mereka memiliki wawasan yang berharga tentang perkembangan anak dan dapat berperan aktif dalam mendukung perkembangan anak ini. Yang kesembilan ada pemantauan terus-menerus. Perkembangan anak adalah proses yang berkelanjutan. Selalu lakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap perkembangan anak untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kesimpulannya, di sini analisis perkembangan anak usia dini harus memperhatikan berbagai aspek perkembangan dan melibatkan kerjasama antar orang tua, pengasuh, dan profesional pendidikan atau kesehatan anak. Tujuan utamanya adalah memahami dan mendukung perkembangan anak dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melanjutkan materi analisa pengolahan hasil perkembangan anak usia dini, maka selanjutnya kita akan sedikit mengulik tentang pelaporan hasil perkembangan anak usia dini. Pelaporan hasil perkembangan anak usia dini, apa sih itu? Di sini kita akan sedikit mengetahui bagaimana sih panduan umum untuk melaporkan hasil perkembangan anak usia dini yang biasa kita sebut dengan raport. Yang pertama ada penyusunan laporan tertulis data. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, deskripsikan hasil dengan rinci. Yang keempat, tunjukkan kelebihan dan potensi perkembangan. Selanjutnya, rekomendasikan langkah selanjutnya. Jadwalkan pertemuan untuk menyampaikan hasil perkembangan.
Yang ketujuh, terbuka terhadap pertanyaan dan komentar. Yang kedelapan, menggunakan pendekatan positif. Yang terakhir yaitu dokumentasikan laporan, di mana menyimpan salinan laporan. Dokumentasikan laporan dengan menyimpan salinan laporan yang telah disusun sebagai dokumen rekam. Ini berguna untuk referensi di masa mendatang dan untuk memantau perkembangan anak seiring waktu. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah, laporan hasil perkembangan anak usia dini harus menjadi alat yang informatif, berorientasi pada tindakan, dan mendukung kolaborasi antara orang tua, pengasuh, dan profesional perkembangan anak untuk memastikan perkembangan anak yang optimal. Sebelum presentasi ini kami akhiri, kami ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga materi ini berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.